Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zal Ketami, NIM 18086145 dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu membuat video dengan durasi waktu 10 menit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan administrasi tema tentang administrasi itu judul besarnya itu pengertian administrasi layanan khusus. Baiklah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan itu administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Baiklah, yang B itu jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yaitu: 1. Pustaka, yaitu perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan kreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi, dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron, mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Perpustakaan sekolah ialah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah ialah yaitu yang A. Fungsi pendidikan, yang B. Fungsi informasi, yang C. Fungsi informasi, yang D. Fungsi penelitian, yang E. Fungsi penyaluran hobi, yang F. Fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Pengelolaan bahan pustaka. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap berikut, yaitu pertama, klasifikasi, yang kedua, katalogisasi, yang ketiga, pemberian stempel, yang keempat, pemberian nomor buku, yang kelima, pengaturan buku di rak. Peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah ialah ada beberapa peran guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain yaitu: yang A. Memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, yang B. Memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli, yang C. Mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya, yang D. Mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya
suatu koleksi. Yang E mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selanjutnya itu laboratorium. Secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium, yaitu laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain yaitu yang pertama menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang B menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS, IPA. Yang C itu untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Perencanaan penggunaan labor. Rencana penggunaan labor minimal memperhatikan hal-hal berikut, yaitu jenis labor yang akan digunakan, siswa atau pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang ada, jenis bidang studi. Selanjutnya itu tadi jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya itu saya ulang ya. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya itu terdiri itu dari pustaka, labor, UKS atau usaha kesehatan sekolah, kafetarian sekolah, lalu setelah itu sarana ibadah, selanjutnya asrama sangat penting ya. 7 koperasi sekolah, selanjutnya transportasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru dalam administrasi layanan khusus, yaitu 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku pada siswa. Yang kedua, selanjutnya mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga itu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Nah, di sini saya jelaskan dikit ya. Dalam judul besar perpustakaan sekolah ini, perpustakaan di sekolah ini sangat diperlukan atau apalagi dibutuhkan, yaitu untuk kemajuan para siswa-siswi sekolah tersebut, supaya kan para siswa dan siswi itu bisa lebih aktif dan inovatif dalam belajar. Apalagi kan di perpustakaan itu banyak yang bisa dipelajari. Ada tentang agama, tentang buku-buku tentang sejarah, buku-buku tentang penemuan-penemuan atau pengetahuan. Banyak di perpustakaan itu juga sangat diperlukan peran guru yaitu untuk membimbing anak-anak atau siswa-siswi tersebut agar mereka bisa memahami dan mengerti perlunya perpustakaan tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya yang salah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.